Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di konten horor Wani Angas, channel Arsadini Fuad tentunya. Kali ini Wani Angas tidak sendiri karena kita ditemani oleh seorang dalang dari channel Acik Kampung Macan. Pakai Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke, siap. Ada yang mau dibagikan ceritanya kayaknya nih Ya, tentang horor? ya, Monggo. ya sedikit ada saudara, tetapi apa disebutkan tempatnya atau di silent Mas? Kalau dirasa aman bisa disebut tempatnya nggak apa-apa Pak? Ya, ya kalau saya sebut nanti takutnya ada ada influencer atau netizen yang tidak suka gitu. Jadi saya bagikan pengalaman saya di salah satu tempat, ya tentunya makam lah gitu, pada bulan Suro, Tahun berapa itu? ya sekitar tahun 2018, ya pas hari Muharram gini, 3 hari saya, ya intinya ya mendoakan dulu di situ, ya sama ziarah kubur gitu. Kejadian apa yang dialami waktu itu Pak? Ya kalau kejadian di dalam 3 hari itu, satu hari itu ada kejadian baru datang kan, ya namanya ini aja mendoakan di situ, cuma mendoakan supaya arwah leluhur yang di lokasi situ diangkat derajatnya, dimuliakan, didekatkan dengan Allah gitu. Nah di situ saya berdoa, habis berdoa mendoakan kan ya malam ya Mas ya, malam habis perjalanan jauh terus di situ Tidur di makam itu? ya menghilangi rasa capek, ya 2 orang di situ sama om saya suruh Maboy mengasih tahu jalannya ke situ kan, ya pertama kali ke situ itu ya di situ berdoa, habis berdoa ya istirahat di situ, ya kayak jam 2 sampai jam 3 itu rasanya kayak gimana ya, kayak merinding, kayak posisi tidur tapi tidak tidur, tapi ya masih sadar atau tidak, saya kayak kalau baru tidur itu kayak liup-liup gitu loh. Nah, itu ada kayak perasaan saya ini di situ banyak orang dan seperti teman-teman saya itu di situ menyalami saya, tapi perasaan saya itu kayak cahaya bersinar itu kayak putih gitu. Padahal waktu itu cuma berdua sama Umi jenengan dok. Berdoa sama om saya, tapi di situ kayak disalami, ya seperti orang banyak gitu disalami, di kondi ya, kondi ya kayak bertanya gitu, kayak ketemu temannya akrab teman. Perasaan saya itu di situ mengucapkan mengucapkan salam, kayak orang-orang yang saya bayangkan kayak di mimpi saya itu, orang-orang mengucapkan salam dan tersenyum semua. Itu apa enggak maksudnya saya enggak tahu sampai sekarang. Itu malam pertama ya? Malam pertama. Cuma itu yang dialami, ada apa gangguan? Ya nggak ganggu ya sebenarnya, apa orang-orang yang ucapin salam. Tapi itu posisi jenengan tidur? Ya tidur Mas, jam 2 ya, setengah 2 ya, sekitar begitulah posisinya tidur, tidak lihat jam. Iya betul. Ya kalau itu daerah mana mas? Nggak usah sebut tempat aja, daerahnya daerah mana? Daerah Purwodadi. Oh makam di Purwodadi sana? Ya ada salah satu makam yang ya di situ sangat dijunjung nilai religi makamnya, dan setiap subuh atau hari tertentu pasti ada orang yang mendoakan leluhur di situ. Ada makam banyak
pahlawan juga ada, makam sesepuh-sesepuh atau pebundan-pebundan di desa itu juga ada. Oke, itu malam pertama jadi kayak disalami gitu. Kalau malam keduanya, Kalau malam kedua itu saya ya di situ juga banyak orang, jam 12 sampai jam 3 itu ya ziarah sama bongkar membersihkan tempat-tempat di situ gitu. Dan setelah itu malah kejadiannya pagi mas, yang malam kedua itu malah pagi. sudah subuh itu, sudah subuh mau tidur saya, mau tidur itu perasaan saya ini seperti dilus gini, terus dilus ambil sama disebul angin gitu. Terus sebelamin tapi nggak dibisikin apa sesuatu gitu. Enggak dibisikin, terus saya kaget. Itu kejadiannya sama seperti malam pertama, seperti tidur seperti tidak. Oh, masih setengah tidur setengah tidak. Jadi rasanya kayak dilus-lus di sebelamin. Itu posisi juga masih cuma berdua sama Om jenengan. Itu om saya kan berkegiatan kerja itu langsung paginya pulang om saya, dan di situ saya sendiri mau niatnya ya karena kalau satu hari mendoakan lebih di situ kan ya tidak cukup bagi saya, perasaan saya sendiri, terus saya mendoakan lagi gitu. Pas pagi itu kejadiannya sudah subuh, saya mau dikatakan malamnya itu juga banyak orang sampai jam 4 terakhir itu subuh itu. Berarti Anda di sana 3 hari ya? 3 hari di makaman itu 3 hari gitu? Iya 3 hari. Jadi kejadian hari kedua dilus-lus, kejadian hari pertama kayak disalami. Kalau kejadian yang hari ketiga, Kalau hari pertama salami, kalau kedua seperti di sebul lah, apa sejauh ini ditembus ya. Kalau hari ketiganya itu oke, kita agak diingat dulu hari ketiganya. Itu berarti jenengan full 3 hari ada di lokasi pemakaman itu? ya Nggak nginep cari penginapan apa? Atau memang tidur cari makan ya di lokasi pemakaman itu? ya di situ juga tidurnya di tempat situ, mau ke situ tidak ada penginapan juga tidak ada, cuma kalau cari makan ya di sekitar situ. Jadi udah ingat hari ketiga ada apa Pak? Kalau hari ketiga saya Oke. Santai itu dulu Pak, dulu santai, tenang. Jadi lokasi pemakamannya ada di daerah Purwodadi. Desanya sebut berani? nggak berani pak saya. Oh nggak berani. Oke siap, tidak masalah. Mungkin warga Purwodadi ada yang tahu, silahkan menebak-nebak sendiri. Oh, kayak makam ya Pak, apa? Kiai gitu. Ya kalau menurut orang itu ya termasuknya waliullah. Waliullah kan orang yang mendapat karomah dari Allah. Dan kalau waliullah kan banyak kan makamnya tidak satu, ada perlintasan, ada makamnya benarnya sampai bingung gitu. Itulah kehebatan waliullah, dan karomahnya waliullah itu sangat luar biasa. Dan saya di situ niatnya mendoakan waliullah itu juga orang-orang yang sudah mendahului kita. Beres. Memang kalau ziarah kadang-kala kalau orang yang bisa merasakan tuh gitu, rasanya beda. Apalagi yang agak peka bisa merasakan sesuatu. Dikira kita sendirian tapi ternyata ada yang menemani dari alam lain. Gitu. Sudah ingat yang hari ketiga? Tak takdir Pak, jenengan 3 dinten teng mriko. 3 hari ya. Lagi. Kalau
kalau suruh baleni lagi itu ya ya kalau ada kegiatan masih PPKM, kalau tidak ya masih bisa ke sana lagi. Sama Iya, kalau ketiga harinya itu kayak mendengar suara suara harimau. harimau. Cetok. Aku wow. Ya itu sekitar jam 1 ya, kayak suaranya itu agak-agak tipis-tipis gitu. Kalau boleh tahu lokasi pemakamannya itu kiwa tengene perumahan warga apa hutan? Perumahan warga. Perumahan. Ya, Rame itu mana? Perumahan warganya. ya rame mas, itu dekat jalan utama. Suara harimau tapi nggak menampakkan harimaunya betul. Enggak menampakkan, cuma terdengar ada suara gitu. Itu ya posisinya kayak hari kedua, hari ke-1 kayak tidur kayak enggak. Dan 3 hari itu hampir kayak enggak bisa tidur, pengennya mendoakan terus gitu. Kalau orang Jawa dulu kan kalau bulan Muharram itu digunakan untuk kan hari tahun baru, hari Islam, untuk mendoakan para ibu. Saya gunakan waktu luang itu pas belum kerja dan posisi belum COVID seperti ini, masih saya gunakan untuk kegiatan gitu. Contohnya kalau bersama ibu-ibu atau bapak-bapak di desa saya itu ziarah, dan saya itu ziarah dewi gulai dewi ya. Cuma mendengar, wah di sana ada tempat sebenarnya di area Saken di sini juga banyak mas, tapi ya sebagian banyak belum saya ziarahi, saya doakan hanya sebagian karena ya kondisinya saat ini ya PPKM. PPKM ya. Berarti itu udah lama. Berapa tahun yang lalu waktu di Purwodadi ini? Ya 2018. 2018 berarti 3 tahun yang lalu ya. Iya. Ziarah di tempat pemakaman waliullah dan mengalami kejadian supranatural luar biasa nih. Kalau sempat ziarah tapi nggak sampai seperti itu, nggak sampai seperti itu. Ya paling cuma muntah pernah muntah. Nggak tahu kenapa muntah sendiri itu di Laweyan waktu itu. Laweyan. Kejadiannya gimana mas? Kejadiannya pas dengan di Laweyan ini? Laweyan itu cuma di depan makam itu kan ada masjid, sampingnya ada makam. Nah, di situ berlima apa berenam ya lupa saya. Ada satu yang menuai Pak Kiai, ya bisa dibilang Mas Kiai karena masih muda ya. Ustadz lah. Ustadz itu ya cuma cerita dikit-dikit habis doa di makam itu cerita dikit-dikit tuh. Ya kasarannya ngoncai elek wong siji-siji. Ya namanya kiai kan nek dioncai kiai nggih. Murid ya sendika dawuh gitu aja. Lah tiba saatnya ngoncai saya. Terima kasih.